Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Kita lanjutkan membaca Al-Urjuzah Al-Mi'iyah fi zikri hali asyrafil bariyah yang berbicara tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai pada ucapan penyusun Urjuzah ini. Beliau rahimahullah mengatakan, wa ba'da khamsin wa thalathina hadar bunyana baitillahi lamma andathar. Setelah umur beliau 35 tahun, beliau menghadiri kejadian atau peristiwa dibangunnya Baitullah ketika bangunannya rapuh. Ketika bangunan Baitullah itu rapuh. Bait ini menyebutkan kepada kita tentang peristiwa pembangunan Baitullahil Haram yang disaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan peristiwa ini terjadi ketika genap usia beliau sallallahu alaihi wasallam adalah 35 tahun. Ketika itu Baitullah yang mengalami atau pondasinya mengalami kerapuhan atau hampir runtuh ketika terjadi peristiwa banjir di daerah Mekah ketika itu, maka bangunan Baitullah harus dipugar atau harus diperbaharui, dan peristiwa itu dihadiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan peristiwa kehadirannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pembangunan kembali Baitullah ini diriwayatkan di dalam Sahihain, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, bahwa disebutkan di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Al-Abbas bersemangat untuk membangun Ka'bah yang pondasinya hampir runtuh atau rapuh ketika itu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam riwayat Sahihain itu, beliau bersemangat dan menaruh sarung beliau di pundak sebagai alas untuk memikul bebatuan yang akan dipakai untuk membangun Ka'bah ketika itu. Kemudian setelah itu, penyusun Al-Urjuzah Al-Mi'iyah ini mengatakan, wa hakkamuhu wa radu bima hakam fi wad'i dzakal hajaril aswadi tham. Mereka, yaitu orang-orang Quraisy itu, menjadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penengah, dan mereka menerima keputusan yang diberikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mereka berselisih terkait siapa yang berhak menaruh Hajar Aswad pada tempatnya. Bait ini menjelaskan atau menyebutkan kepada kita tentang peristiwa yang terjadi ketika dilakukan pemugaran atau pembangunan kembali Ka'bah ketika itu, yaitu ketika tiba saatnya Hajar Aswad akan ditaruh pada tempatnya, maka semua kabilah-kabilah, semua suku-suku yang ada di Mekah ketika itu merasa berhak untuk menaruh Hajar Aswad pada tempatnya. Dan Hajar Aswad ini memiliki kemuliaan, kedudukan yang tinggi di tengah-tengah mereka, sehingga terjadi perselisihan, bahkan hampir terjadi peperangan antara suku Quraisy ketika mereka berselisih siapa yang lebih berhak untuk menaruh Hajar Aswad ini pada tempatnya. Hampir terjadi peperangan ketika itu, namun
akhirnya mereka bersepakat untuk menjadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penengah, menjadikan beliau sebagai orang yang menaruh Hajar Aswad pada tempatnya, dan mereka pun ridho atau menerima apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu, menaruh Hajar Aswad di tempatnya, yang akhirnya membuat peperangan yang hampir terjadi itu menjadi tidak terjadi. Kemudian setelah itu muallif rahimahullah mengatakan wa ba'da ami arba'ina ursila fi yaumil itsnaini yaqinan fankula. Setelah umur beliau 40 tahun, beliau secara meyakinkan diutus sebagai rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bait ini menyebutkan kepada kita tentang bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rasul ketika umur beliau genap 40 tahun. Beliau diutus sebagai rasul kepada alam semesta ini, membawa kabar gembira dan menjadi pemberi peringatan kepada manusia. Terkait dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada umur beliau 40 tahun, ini terdapat riwayat di dalam As-Sahihain, Sahih Al-Bukhari wa Muslim, bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, bu'itsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li arba'ina sanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rasul tepat ketika umur beliau adalah 40 tahun. Famakasa bi Makkah salasa asyrata sanatan yuha ilaihi. Maka beliau tinggal di Mekah selama 13 tahun, dan ketika itu beliau, atau selama itu beliau diturunkan wahyu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Summa umira bil hijrati fahajara asyra sinina. Kemudian beliau diperintah setelah itu untuk berhijrah, maka beliau pun berhijrah dan berada di kota Madinah selama 10 tahun. Wa mata wa huwa ibnu 63. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Abbas, meninggal dan usia beliau adalah 63 tahun. Jadi terkait dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul ketika umur beliau adalah 40 tahun, ini terdapat dalil yang menjelaskan akan hal itu dalam riwayat Sahihain yang barusan kita baca. Kemudian dalam bait tadi juga disebutkan bahwa baginda Rasulullah SAW diutus sebagai rasul itu pada hari Senin. Ini juga berdasarkan riwayat yang sahih yang terdapat dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi SAW ditanya tentang puasa hari Senin, tentang puasa sunnah pada hari Senin, lalu beliau SAW bersabda, zaka yaumun wulidtu fihi wa yaumun bu'ithtu au unzila alayya fihi. Hari Senin itu adalah hari kelahiranku dan hari di mana aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul. Kemudian muallif rahimahullah setelah itu mengatakan fi ramadhana aw rabi'il awwali wa suratu qra awwalul munazzali. Diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul itu terjadi di bulan Ramadan atau Rabiul Awal, dan surat Iqra adalah yang pertama kali diturunkan. Bait ini menjelaskan atau menyebutkan kepada kita tentang di bulan apa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus atau diangkat sebagai rasul. Setelah kita tahu tadi diutusnya beliau sebagai rasul itu terjadi pada hari Senin dan ketika umur beliau 40 tahun. Sekarang di bulan apa beliau sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rasul? Di sini ada
selisih pendapat di kalangan para ulama, sebagaimana hal itu disebutkan oleh muallif, oleh penyusun Al-Urjuzah ini, bahwa terjadi imma di bulan Ramadan atau Rabi al-Awwal. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan di dalam kitab Zadul Ma'ad, tidak ada perbedaan pendapat bahwasanya diutusnya Nabi SAW sebagai Rasul itu terjadi pada hari Senin. Dan terjadi selisih pendapat tentang bulan apa beliau diutus itu. Ibnul Qayyim melanjutkan ucapannya, ada yang mengatakan pada tanggal 8 Rabiul Awal tahun 41 dari tahun gajah, dan ini adalah pendapat mayoritas para ulama, itu bahwa beliau diutus sebagai Rasul itu pada tanggal 8 Rabiul Awal. Dan Ibnul Qayyim melanjutkan ucapannya mengatakan, dan ada pula ulama yang mengatakan bahwa beliau diutus sebagai Rasul itu pada bulan Ramadan, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan di mana Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan tersebut. Wallahu taala a'lam. Semoga ada manfaatnya. Kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.